Abdi, Dimas, Bella Okta, Hadir Pak. Bibi, Hadir, Kristina, Hadir Pak. Hadir, Dandi, Hadir, Dia A, Hadir Pak. Diananda, Hadir Pak. Diananda, Hadir, Diananda B, Hadir. Elsa Dahlia, Elviano, Irfani, Hadir. Tuya, Hadir. Fajar Firdaus, Misti, Rizky, Pak Renzi, Arifin, orang yang gak lupa yang pengen nikah. Saya aja pengen nikah 2 kali. Tujuannya kita belajar ini yang pertama meyakini kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang hukum pelaksanaan hukum nikah. Pelaksanaan nikah secara Islam itu seperti apa? Kemudian juga ya berdasarkan undang-undang negara kita seperti apa. Kemudian yang kedua agar kita menduga sikap satu persatu bersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini tujuan kita untuk mempelajari bab nikah. Ya tentunya kalau kita harus semangat ya, kalian harus semangat mempelajari ini. Kenapa? Karena saya yakin ada yang setelah keluar dari sini pasti akan menikah. Benar? Ya, itu siapa dong sekarang? Ya, sudah calonnya sudah ini dan itu sebagainya. Ya, ayo kemudian semangat kita dalam belajar karena belajar kita tidak akan mengurangi kerugian kita. Ya, akan menambah keuntungan apa? Ya, mendapatkan ilmu yang lebih. Ya, ketika kita di masyarakat kita sudah tahu, oh nikah begini, hukum nikah seperti ini, nikah yang begini yang dilarang, nikah yang begini yang tidak boleh dan sebagainya. Ya, karena itu ayo semangat untuk belajar. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita masuk pada materi. Ya, tapi sebelumnya ini sudah kita bahas minggu lalu. Ya, artinya kita review kembali apa itu nikah secara bahasa. Betul atau berhubung. Apa lagi kemarin? Menjodohkan. Apa lagi? Secara bahasa. Kumpul 2 orang lebih itu nikah. Bertemu di jalan di mana aja itu nikah. Itu bahasa bahasa. Ya. Kamu kumpul di mall itu nikah. Itu pengertian secara bahasa. Sekarang kamu ngumpul di kelas nikah. Kalau secara bahasa. Sekarang secara istilah apa itu nikah? Ikatan lahir batin. Ya. Kemudian menghalalkan yang tidak dan Allah haram. Ya, adanya ikatan batin lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan yang Allah haramkan. Tuh. Pegangan tangan haram, duduk berduaan haram, di tempat yang sepi lebih haram. Kalau sudah diikat oleh tali pernikahan jadi halal. Ya, jangankan pegangan tangan, busuk-busukan udah halal. Kalau busuk-busukan, jangankan di tempat yang rame-rame, di tempat yang sepi, di tempat yang rame juga halal. Kalau mau. Mungkin kamu halal mana dijadi, jangan juga, ya. Oke, itu pengertian nikah. Selanjutnya
Dalilnya jelas ya. Kemarin sudah disampaikan surat Ar-Rum ayat 21. Nah, di sini jelas. Untuk apa kita menikah? Untuk apa? Supaya kita sakinah penuh. Jadi ayat ini saya menjadi patokan, menjadi tekanan buat sini ayat itu ya. Ada nggak ini yang membuat daya tarik kamu di ayat ini? Ya. Allah menciptakan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan untukmu istri. Berapa kali? 2. Artinya Allah kita punya istri lebih dari 2. Lebih dari 1. Allah yang nyuruh loh, ya? Allah yang nyuruh. Ya udah, kamu jangan marah perempuan kalau suami kamu punya istri 2. Oke, lanjut. Hadis Rasul ini menyuruh kita pemuda nih, kamu orang masih pemuda, ya, untuk segera menikah. Ya, kenapa? Untuk menghindari kemaksiatan. Ya. Kalau kamu memang nggak mampu untuk menikah, banyakin puasa. Ya, puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, terus bulanan puasa, 2 bulan puasa, nggak apa-apa. Ya, daripada langsung gede, baik ditahan dengan puasa. Karena puasa apa? Fa'innahu lahu jahun. Dengan puasa itu langsung ditekan. Iya kan? Kalau lagi puasa, jangan tidur. Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang hukum nikah. Ya, secara garis besar, hukum nikah itu ada 5. Hukum asalnya jaiz. Ya, boleh. Tetapi boleh ya, ini sesuai dengan kondisi dari seseorangnya yang akan menikah. Itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi ya, tergantung dari kondisi kitanya yang mau menikah. Ya, asalnya boleh, kamu boleh nikah, boleh juga tidak, itu hukum asal. Ya, itu sama kayak jual beli, kamu jual beli boleh jualan, boleh kagak, siapa yang larang? Ya, saya kagak mau jualan, saya mau usaha atau saya mau kerja, ini masalah. Ya, tapi jual beli bisa haram, bisa halal, bisa sunnah, bisa wajib. Oke, nah ini secara garis besar bahwa hukum nikah itu ada wajib, ya. Yang di mana orang yang wajib untuk menikah? Kalau dia udah sanggup, ya, sanggup untuk menikah. Kemudian sunnah, ya, kalau dia udah sanggup, sama nih, wajib dengan sunnah bersama. Cuma bedanya kalau sunnah dia bisa menahan hawa nafsunya untuk berbuat maksiat. Kalau yang wajib nggak mampu, ya, takut, khawatir berbuat zina. Nah, kemudian ada yang makruh. Makruh ini benci, artinya nggak disukai sama Allah. Boleh nikah, cuman nggak disukai sama Allah. Kenapa? Karena belum punya kemampuan untuk menafkahkan anak dan istrinya. Ya, itu kalau sudah seperti itu kan nggak mungkin. Masa kan nggak mungkin ya. Makanya dibenci oleh Allah. Kalau belum punya itu jangan sampai nikah. Cari dulu kerjaan. Ya, nikah mah nomor 2. Setelah punya pekerjaan. Kemudian ada air haram. Apa itu haram? Kalau nikahnya ada unsur-unsur kejahatan, ada unsur-unsur penyakit. Oke, sampai di sini sebagai pembuka, mengawali, paham ya? Sekarang saya punya ada
KDP, LKPD, KDP, LKPD ya. Itu nanti tolong dikerjakan secara kelompok ya. Coba sampaikan dulu. Ini dua ya. Nah, perhatikan. Di sini ada lembar kerja peserta didik, ya. Itu ada kelompok. Kelompok kan sudah ditentukan kemarin ya. Iya. Anggotanya nanti tulis. Nah, di sini ada keadaan kondisi seseorang, ya. Kondisi, ya, di mana kondisi-kondisi ini nanti menentukan hukum dalam pernikahan. Kalian nanti dibaca, kemudian diidentifikasi ya pernyataan ini, lalu dikumpulkan datanya masing-masing ya untuk menyimpulkan kira-kira pernyataan yang ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini itu kategori hukumnya hukum apa dalam pernikahan. Paham? Paham? Jadi nanti kamu baca dulu, kemudian identifikasi pernyataannya, ya. Lalu kamu kumpulkan datanya, maksudnya kumpulkan data, kira-kira ini yang diskusikan, masuknya kategori hukum apa, ya. Nanti saya minta kalau sudah selesai, harus ada salah satu kelompok yang menyampaikan hasilnya. Oke, mulai dari sekarang. Dikerjakan langsung di situ saja. Yang lain mencari data dari pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di kolom 1, 2, 3. Ya, lalu nanti simpulkan. Artinya tentukan hukumnya dari pernyataan tersebut. Silakan kamu pernah baca buku HP ya? Mari dari bukunya aja dicari dari buku. Tidak dapat urusan tidak bisa memberikan nah bukunya sama belum yang itu tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan untuk apa, tidak memiliki kemampuan. Ini perempuan, ini untuk laki-laki. Karena kan tidak punya pekerjaan untuk apa, tidak memiliki kemampuan, mandul, cewek doang. Kamu telah kayak ini kan punya rumah, punya gaji, apa kamu ya. Tapi harapannya berapa? Nah, itu salah satu kamu silakan kasih masuknya ke rumah. kalau dibedakan atau Ya coba kamu identifikasi mana kamu. Kamu cari tahu hukumnya. Kamu cari tahu sendiri hukumnya apa. kerjaan baru saling menyakiti tidak alam Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan.
lain yang belum selesai dikerjakan, coba saya minta kelompok yang sudah selesai. Ya, coba kamu sampaikan. Sampaikan semua yang kamu presentasikan, yang kamu jalan begini saja. Sampaikan, ya. Ya. Ya, kelompok aja beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kira-kira sama nggak dengan pendapat yang kamu temukan? Baik, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Elsa Dahlia, perwakilan dari kelompok 3. Saya dua. Juga ada apa? Salah kelompok. Ya. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, punya rumah, punya gaji, hidup mapan, tidak mandul, tidak bisa menahan hawa nafsu, takut terjerumus kemaksiatan. Itu hukumnya wajib. Alasannya karena syarat-syarat tersebut sudah mampu menafkahi keluarga dan supaya terhindar dari perzinahan. Yang kedua, tidak punya pekerjaan, belum mapan, tidak memiliki kemampuan, mandul atau sakit yang merugikan pasangan. Itu hukumnya makruh. Karena syarat-syarat tersebut dapat merugikan keluarganya kelak dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Yang ketiga, memiliki pekerjaan, mapan, tidak mandul, saling menyakiti, beda agama, dan bid'ah. Hukumnya haram. Karena ada niat untuk saling menyakiti, pernikahan pun tidak sah karena adanya perbedaan agama, serta dilarangnya pernikahan bid'ah. Yang keempat, punya rumah, punya gaji, hidup mapan, tidak mandul, bisa menahan hawa nafsu, tidak takut terjerumus kemaksiatan. Itu hukumnya sunnah. Karena ia masih bisa menjaga hawa nafsunya dan tidak khawatir terjerumus kemaksiatan, tetapi ia mampu menafkahi keluarganya kelak. Yang terakhir, tidak punya pekerjaan, belum mapan, tidak memiliki kemampuan memberikan nafkah, tidak mandul dan sehat. Itu hukumnya makruh. Karena meskipun ia tidak mandul dan sehat, tetapi ia tidak mampu menafkahi keluarganya kelak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada nggak yang kira-kira berbeda? Ada nggak yang kira-kira berbeda? Terlepas dari yang disampaikan. Sama semuanya. Pertama hukumnya kedua hukumnya coba alasannya sampaikan. Ayo sampaikan. Ya. Bagi orang yang mengakui bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Ya, oke. Tadi satu lagi. Alasannya kenapa? Nomor dua kok di alasannya sama. Baca aja. Sendiri. Alasannya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan dapat membahayakan wanita yang akan dijadikan istri atau tidak bisa memberikan keturunan. Oke, ada lagi yang berbeda? Oke, yang nomor 3 nomor 3 apa? Apa itu? Hah? Yang 4? Kelima? Oke. Nah, yang berbeda, ada perbedaan itu di nomor 2. Kenapa ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Ya, ini bisa termasuk kategori haram atau yang dilarang. Ya, artinya dilarang itu belum tentu tidak boleh. Ya, kenapa? Paling faktor utama karena dia tidak bisa memberikan keturunan atau punya penyakit yang bisa merugikan pasangan. Ya, nah kalau yang lebih tepat adalah dilarang, pernikahan yang dilarang. Artinya dilarang ini bukan berarti dia nggak boleh nikah. Selama dia masih bisa dan tidak menyakiti pasangannya karena kondisi keadaannya, itu masih diperbolehkan. Ya, nah makanya ini kembali kepada hukum asal, yaitu
hukum pernikahan jaiz, boleh, ya. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kita. Jadi, ya. Baik, ya. Saya kira ini kita kumpulkan dulu. Makasih, ini kumpulkan. Oke. Baik, Bapak sekalian, kita simpulkan ya bahwa sebelum kita tutup ya pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu ya bahwa apa yang dimaksud dengan pernikahan atau nikah secara bahasa mengumpulkan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan ya, dengan ikatan ketika yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum nikah ada berapa? 5. 1. Kondisi-kondisi seperti apa yang sudah kalian tuliskan di sini tadi, itu kalian bisa langsung oh ini pernikahan yang haram, ini pernikahan yang wajib, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang boleh, ini yang dilarang, ya. Tapi jangan bilang, oh kamu nikah haram. Oke. Untuk minggu yang akan datang, ya kita akan membahas tentang rukun nikah, syarat nikah, kewajiban suami istri, ya, kemudian talak dan sebagainya. Karena tinggal 1 kali pertemuan lagi kita untuk membahas pernikahan ini. Cuma kita akan bahas semuanya. Untuk itu kalian baca buku, ya, baca, cari referensi sebanyak mungkin melalui HP, baca dan sebagainya, ya. Nah, kemudian tugas di rumah kalian, ya, adalah nanti membuat pertanyaan yang sifatnya kalian tidak tahu, yang sesuai dengan kondisi di masyarakat kalian yang kalian temukan, ya. Dari buku tadi, termasuk juga nanti setelah kalian baca kewajiban suami istri itu apa aja. Kemudian kamu nanti dengar di tetangga pada berantem mulu, nah, kira-kira bagaimana tuh, ya? Atau misalnya lihat ada tetangga yang cerai, ya, gimana itu? Nah, kalian buat tanyakan, ya, buat pertanyaan minimal 3, maksimal sebanyak mungkin. Ya, 1 orang 3 pertanyaan. Tuh, oke? Siap? Siap. Semangat? Mantap, harus semangat? Ya. Baik, ya, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu lagi, saya pengen tahu kira-kira pembelajaran dengan cara seperti ini enak
bisa lebih paham. Kenapa bisa lebih paham? Karena bisa nanya tentang lagi ya. Karena kita ada saling tukar Pendapat. saling membantu, ya. Itulah belajar itu nggak perlu. Iya. Oke, santai tapi pasti. Itulah ya, mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami.